Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'alal islam dinan yuhaqqiqul khalasa li basyariyati jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'u ulumi wal hikam. Hadratal muhtaramin al-fudola al-kiram wa bi khusus Rais Masjid Jami Al-Manan wal Mukarram Tanfiz Masjid Jami Al-Manan. Ayuhal mukarramun Sohibah Fudola Allazi Abduruna fi Haza Masjid Jami Al-Manan. Zadakallahu nuran wa ihsanan. Rabbana zidna iman warzuqni fahman waj'alna minas sholihin. Jamaah insyaallah subuh sekarang kita kupas mengenai bab thoriqud dunya. Jadi jalan kehidupan dunia, ya. Jadi ini kitabnya sangat langka dan saya waktu itu sayangnya waktu buka kitab ini berdua dengan putranya Mama Baden, wah saya itu nggak sempat lihat judulnya, cuma diajak ayo orang kupas cina berduaan waktu itu, nggak sempat lihat judulnya jadi nggak tahu judul kitabnya apa, cuma Kang Aceh itu bilang kita kupas thoriqud dunya cina. Jadi ayuhal ikhwan, nah ini waktu itu saya di pesantren Picung ya di Kampung Kentur, Kabupaten Cianjur. Jadi yang saya baca mengenai bab thoriqud dunya ini, jadi sejarah dunia ini dalam kitab itu dituang dalam sebuah rahasia dalam bentuk huruf-huruf. Kaf, ha, ya, ain, sin, qaf, bentuk hurufnya itu. Ya. Jadi katanya perjalanan dunia dari mulai awal dunia sampai akhir, sampai kiamat itu ada di dalam huruf kaf, ha, ya, ain, sin, qaf. Nah itu saya buka kitab itu tahun 89 itu. Apa 90 lupa saya. Waktu itu saya ingat baru awal kuliah ya. Itu nyimpen di dalam kepala saya tuh. Cuma belakangan saya jadi ingat lagi, oh iya dulu saya pernah ngaji ini. Cuma saya cari kitabnya nggak ketemu, saya mutalaah sendiri, ya seingat apa yang saya ingat, saya kumpulkan dalil, disesuaikan dengan ada yang ada di memori saya gitu, ya. Jadi gini jamaah, pertama ya, huruf kaf itu maknanya adalah kafir, ya. Jadi dunia ini begitu kanjeng Nabi Adam alaihissalam turun ke alam dunia itu membawa tauhid. Tapi terjadilah peristiwa di antara dua putranya ini karena untuk melahirkan waktu itu ya itu harus dinikahkan silang. Karena kanjeng Nabi Adam punya anak dua ini masing-masing kembar ya, perempuan dan laki. Nah, tapi dalam Quran dan hadis tidak disebutkan namanya, cuma ada hikayat yang menyebutkan namanya Qabil dan Habil. Ya, kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada yang menyebutkan nama itu. Nah, jadi Qabil ini menginginkan nikah dengan adik kembarnya sendiri karena cantik. Nah, sementara kan hukum Allah harus disilang. Gitu. Jadi yang harus nikah dengan adiknya Qabil ini adalah Qabil.
Nah, sementara adik kembarnya Habil ini menurut Kabil kurang menarik gitu. Ya. Nah, sehingga karena hukum Allah nggak bisa ditentang, sehingga terjadilah singkat cerita pembunuhan. Dibunuhlah si Habil ini, ya adiknya ini karena perkara perempuan, ya. Nah, setelah peristiwa pembunuhan, eh, diceritakan bahwa dilihat burung gagak cara mengurus mayat. Nah, akhirnya dikuburkanlah eh, Habil itu oleh Qabil. Setelah menguburkan adiknya, kabur. Qabil ini kabur, kenapa? Karena takut terhadap ayahnya, hanya Nabi Adam. Ya, nah diceritakan oleh At-Tabari rahimahumullah dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk. Ya, ini yang sempat saya catat, kemudian saya cari-cari, saya lengkapi catatannya. Zukiro anak Qabila lama kutila Habilu wa khuriba min abihi Adamu ilal Yamani. Jadi di sini dijelaskan bahwa Qabil ini ketika membunuh Habil kemudian lari, ya. Wa khuriba min abihi, lari dari ayahnya, dari kanjeng Nabi Adam ila Yamani, ke negeri Yaman. Lari dia ke negeri Yaman. Atahu iblisu faqala lahu, gitu. Nah, sampai di Yaman iblis ini mendatangi Qabil, ya. Lalu iblis berkata, ya, faqala lahu, berkata kepada Qabil, inna habila inna maqubila korban nuhu wa akalatu annaru. Nah, jadi karena waktu itu Allah meminta kurban, ya, dan kurbannya Qabil tidak diterima, kurbannya Habil diterima. Nah, ini dihasut oleh iblis bahwa sebenarnya diterimanya kurbannya Habil ini, ya, inna sungguh Habila inna makubila, ya kurbanuhu, diterimanya kurbannya Habil ini kemudian diberi makan wa akalatu anaru, kemudian oleh Allah diberikan kurbannya itu diberikan menjadi makanan api, ya. Nah, hasutannya iblis nih kepada Qabil bahwa kurbannya Habil itu diberikan oleh Allah kepada api, ya, sehingga dimakan oleh api. Li'annahu kana yakhdimu annaro wa ya'buduha. Nah, karena kata iblis, Habil ini adalah pengikut ruh api dan penyembah api. Hasutnya nih oleh iblis, ya. Fansaba anta aidon naron takunu laka wala dibuka, gitu. Maka kata iblis, ya, maka kamu itu mesti menyalakan api untukmu dan untuk keturunanmu. Fabana baitan narin, maka kemudian Qabil ini membangun kuil api, fahuwa awalu, dan dialah orang pertama manasoba yang annaro wa abadaha. Nah, jadi dialah orang pertama yang menyalakan api dan menyembah api. Nah, jadi kekafiran pertama kali orang itu menjadi kafir, ya, menyembah selain Allah, yaitu menyembah api, itu adalah salah satu putranya kanjeng Nabi Adam, ya, Qabil ini yang disebut Qabil, ya. Nah, kalau yang pertama menyembah selain Allah dalam bentuk kaum, ya, dalam bentuk kaum, bukan orang per orang, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, jemaah. Jadi sebelum kanjeng Nabi Nuh alaihissalam itu diturunkan ke alam dunia, ya. Nah, ini umatnya ini, maksudnya sebelum diperintahkan untuk berdakwah, ya. Umatnya ini senang membuat patung untuk orang-orang yang soleh. Jadi sebelum Nabi Nuh itu ada orang soleh namanya Wud, Suwa, Yagus, Ya'ub, dan Nasr. Nah, ketika orang-orang soleh ini
mati, ya meninggal, kemudian setan menghasut kepada manusia ketika itu, ya, supaya dibikinkan patung, supaya dibikinkan patung. Nah, inilah awal, kemudian setelah dibikinkan patung, tokoh-tokoh orang ini katakanlah pahlawan lah kalau sekarang, ya, dibikinkan patung, dihasutlah oleh setan sehingga orang itu menyembah patung-patung itu. Awalnya cuma bentuk ini aja lah, bentuk penghormatan ke pahlawan, ke orang soleh. Nah, lama-lama dihasut oleh setan kemudian disembah. Nah, dari situ ditugaskan ke Allah kanjeng Nabi Nuh untuk mengajak kembali ke tauhid kepada Allah. Ya. Nah, sehingga jemaah para nabi akhirnya yang ditugaskan ke Allah itu mulai dari Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, sampai ke Nabi Isa, itu tantangan dakwahnya adalah mentauhidkan orang-orang kafir. Ya. Nah, kemudian dimulai dari zaman Nabi Lut. Nah, ini saya jelaskan sedikit jemaah. Nabi Lut ini sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Lut itu adalah keponakan dari kanjeng Nabi alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim. Jadi kanjeng Nabi Lut ini keponakannya kanjeng Nabi Ibrahim. Ayahnya kanjeng Nabi Lut itu kakak kandung dari kanjeng Nabi Ibrahim. Namanya Haron. Namanya, ya. Nah, kanjeng Nabi Lut ini ditugaskan ke Allah berdakwah khusus di negeri Sodom dan negeri Gomora. Di mana ketika itu negeri Sodom dan negeri Gomora itu selain kafir, ada tambahan penyakit baru, yaitu menyukai sesama jenis. Ya, maka dalam kitab ini ditandai dengan huruf H, Hailun, haknya ini. Ya, jadi setelah muncul kekafiran, muncul penyakit masyarakat baru, manusia baru namanya Hailun. Ya, Hailun ini jemaah, ini artinya apa? Yang dahsyat gitu, ya. Jadi kebodohan yang sangat dahsyat gitu, ya. Hailun itu kebodohan yang sangat dahsyat, mengerikan. Kalau dalam kamus itu hailun itu artinya mengerikan. Kalau dalam kosakatanya, ya. Nah, ini kenapa mengerikan? Karena tidak ada lagi kebodohan yang lebih bodoh selain yang menyukai sesama jenis gitu. Ya. Kalau kita masih kayak saya udah tua masih suka sama anak gadis itu mah wajar. Ya, tapi kalau udah menyukai sesama jenis, wah ini udah sangat parah, maka disebutnya hailun. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, Kanjeng Nabi Ibrahim kan kemudian punya putra dua, ya, Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ya. Nah, Ismail wilayah dakwahnya itu di Mekah, sekitaran Mekah. Sekaligus menjaga Ka'bah yang dibangun bersama oleh kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, Ishak ini ditugaskan ke Allah untuk berdakwah di negeri Kan'an. Negeri Kanaan ini artinya yang negeri sekarang Palestina. Itu dulu sudah ada penduduknya. Penduduknya namanya penduduk Kanaan. Ya. Jadi memang aslinya Palestina itu bukan penduduk Israel, tapi aslinya orang Kanaan. Ya. Nah, kemudian dari Nabi Ishak ini jamaah lahir seorang putra, ya, namanya Nabi Yakub. Ada yang jadi nabi namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dari Nabi Yakub ini punya putra 12. Dari 12 putra Nabi Yakub menjadi 12 suku. Jadi masing-masing
melahirkan suku gitu ya. Nah, dari putra ketiga Nabi Yakub yaitu Lewi ini melahirkan banyak nabi. Jadi anak ketiganya Nabi Yakub ya, Lewi namanya. Ada lahir Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Samuel, Nabi Ilyas, ya, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini putranya Lewi, putra ketiga Nabi Yakub, ya. Kemudian putra keempatnya Nabi Yakub ini namanya Yehuda. Jadi di antara 12 putra Nabi Yakub itu jemaah, yang paling ganteng itu Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua bungsunya, ya, bungsunya yaitu siapa? Bungsunya adiknya Nabi itu Benyamin, ya, adiknya Nabi Yusuf. Yang paling kuat, yang paling hebat dalam sisi fisik itu Yehuda namanya. Ya, Yehuda ini melahirkan Nabi, keturunan Nabi dari Yehuda ini dua, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dari Yehuda ini, ya. Yehuda ini cikal bakal Yahudi, ya. Kemudian putra Nabi Yakub yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam melahirkan keturunan nabinya yaitu Nabi Ilyasa dan Nabi Yusha, ya. Nah, kemudian dari Benyamin Nabi Yakub, putra bungsunya Nabi Yakub itu lahir Nabi Yunus, Nabi Isa, ya, kemudian Sayyidah Maryam, ibunya Kanjeng Nabi Isa. Nah, ini dari Benyamin, dari anak bungsu, ya. Nah, maka jemaah Nabi Yakub itu menjadi bapak leluhur Bani Israel disebutnya, ya. Israel itu kalau dalam bahasa Ibrani, Isra itu artinya hamba, kalau ile itu il atau ile itu artinya Tuhan. Jadi Israel itu sesungguhnya artinya hamba Allah gitu, ya. Nah, kemudian jemaah dari 12 suku yang bersumber dari 12 anaknya Kanjeng Nabi Yakub ini, ya, terbagi dua. Ada yang menjadi 10 suku, ada yang menjadi 2 suku, ya. Nah, yang 10 suku itu tinggalnya di wilayah Samaria. Samaria ini masih di wilayah Palestina tapi di bawah, ya. Di tepi barat lah kalau sekarang itu. Kalau sekarang itu kalau kita lihat di petanya itu di Google itu di tepi barat, ya. Nah, kemudian 2 suku lainnya itu di kota Yerusalem. Nah, ini yang menjadi Yahudi ini jemaah, ya. Jadi yang 2 suku ini bergabung dengan kerajaan Yahudi gitu. Jadi di apa namanya berlindung dalam salah satu keluarganya yaitu Yehuda, tapi akhirnya jadi Yahudi, ya. Nah, kemudian jemaah dalam sejarah ini, ya, abad ke-8, ini bahasa saya ya, abad ke-8 sebelum Masehi, Bani Israel dan yang 10 suku ini yang di Samaria ini, ya, diserang oleh bangsa Asyur. Diserang oleh bangsa Asyur sehingga yang 10 suku ini habis semua. Ada yang dibunuh, lebih banyak dibunuh, sisanya dijadiin budak dan sebagian kecil kabur ke keluarganya yang 2 suku ini yang di Yerusalem, ya. Makanya salah satu invasi Amerika ke Irak waktu itu salah satunya adalah dendam Yahudi. Karena bangsa Asyur itu, ya ini dendam nenek moyang Yahudi nih. Bangsa Asyur itu kalau sekarang itu Irak, ya. Mereka itu tinggal di Irak sekarang gitu. Itu bangsa Asyur. Nah, dari situ jemaah, dari yang 2 suku ini
akhirnya kemudian bangsa Yahudi ini keturunan Bani Israel dari Yehuda, karena akhirnya sisa-sisa yang 10 bergabung menjadi kuat, menjadi banyak. Maka di situ nabi-nabi ketika itu Allah yang ditugaskan itu cuma untuk 2 perkara. Mentauhidkan Bani Israel dan menyelamatkan Bani Israel. Makanya dalam kitab ini ditandai setelah kaf, setelah ha, itu ya, yaitu munculnya Yahudi. Ya. Jadi munculnya Yahudi. Nah, ini umat manusia konsentrasi Allah dan konsentrasi para nabinya itu kepada umat Yahudi. Ya. Makanya ini ditandai dengan huruf ya. Nah, Yahudi itu al-Yahud ini jamaknya, kalau Yahudi ini mufradnya, tunggalnya, ya. Jadi para nabi itu sampai Nabi Isa tugasnya cuma itu dua, ya, menyelamatkan tauhidnya dan menyelamatkan bangsa Yahudi, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda jamaah, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u. Jadi dulu Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Nah, ini diceritakan oleh Rasulullah, ya. Kulama halakan nabiun khulafa'u nabiun. Ketika nabi yang memimpin Bani Israel itu meninggal, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Jadi itulah kelebihannya Bani Israel, selalu dipimpin oleh para nabi. Cuma jahatnya Bani Israel, setiap sudah diselamatkan, pasti nabinya mau dibunuh. Itulah penyakitnya Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi. Wa innahu lanabiyya ba'di, dan sungguh tidak ada nabi setelah aku, ya, wa qala Rasulullah SAW aidan, wa satakunu khulafa'u fataksuru, gitu. Dan sepeninggalku maka akan banyak para khalifah. Nah, jadi itu jamaah kata Rasulullah, ya. Rasulullah menjelaskan setelah aku meninggal nanti akan muncul banyak khalifah, pemimpin-pemimpin. Nah, dari situ kita bisa melihat sekarang jamaah bahwa model pemerintahan sekarang itu kan jadinya banyak di dunia ini. Ya, setelah khilafah Utsmani, sekarang kepresidenan, kerajaan, banyak pemimpin-pemimpin manusia di dunia gitu, ya. Maka Rasulullah SAW jamaah sekalian pernah sholat di Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu kalau dari Nabawi 100 meter, sebelahnya itu ada rumah sakit, ya. Kalau ke sana saya selalu insya Allah ke sana, ya, ke Masjid Ijabah, karena cuma 100 meter jemaah dari Madinah, dari Masjid Nabawi, ya. Di Masjid Ijabah ini Rasulullah pernah, kenapa disebut Masjid Ijabah, ya, karena Rasulullah pernah berdoa khusus kepada Allah. Di masjid ini ada 3 doa yang diminta oleh Rasulullah khusus kepada Allah. Pertama, supaya umatnya tidak dibinasakan dengan kelaparan, dan alhamdulillah diijabah Allah. Ya. Sekalipun di Palestina kelaparan tapi tetap makanan itu ada, tidak sampai mati. Ya. Matinya umat Islam di Palestina itu karena dibom, bukan karena di kelaparannya. Selalu ada, alhamdulillah. Ya, nah ini diijabah Allah. Yang kedua, Rasulullah berdoa kepada Allah supaya umatnya itu tidak dibinasakan dengan ditenggelamkan, seperti umatnya Fir'aun, ya, tentaranya Fir'aun ditenggelamkan. Nah, ini diijabah. Jadi insya Allah umat Rasulullah, ya, tidak akan mati dalam keadaan tenggelam, kecuali kalau yang memang agak-agak kafir lah gitu, ya, gitu jemaah. Terus yang ketiga, Rasulullah berdoa kepada Allah supaya umatnya itu tidak ada perpecahan dan fitnah di antara umat. Inilah yang tidak diijabah.
Jadi dari dua doa itu, satu ini tidak diijabah. Terbukti sampai sekarang bahwa apa namanya umat Islam nggak pernah bisa bersatu dan mudah difitnah gitu ya. Nah kemudian jemaah eh, seiring dengan melemahnya Bani Israel ya, ya kan kemudian Bani Israel itu karena selalu bikin masalah, kemudian terakhir di masa kanjeng Nabi Isa alaihissalam Bani Israel ini melemah ya, muncullah zaman Ain. Nah, di dalam kitab itu ditandai dengan huruf Ain. Nah, huruf Ain ini jemaah artinya asru as-sa'adah. Ya, asru as-sa'adah itu secara harfiah artinya zaman kebahagiaan. Sa'adah itu kebahagiaan. Ya, asru as-sa'adah. Nah, jadi ceritanya begini jemaah. Ternyata orang-orang Yahudi itu dari negeri Syam dia udah dengar bahwa akan ada seorang pemimpin nabi yang lahir ya datang ke negeri yang di tengah-tengah dua gunungnya itu, di tengah-tengah gunungnya itu banyak kebun kurma. Nah, sehingga mereka bertanya ke rabi-rabinya itu ternyata dikatakan oleh rabi-rabinya Yahudi itu adalah Madinah. Maka datanglah bangsa Yahudi ke Madinah sesungguhnya untuk apa? Untuk menunggu kedatangan Nabi. Maka di zaman Rasul jemaah tidak ada bangsa Yahudi di Mekah, ngumpulnya di Madinah. Sampai terjadi berdiri beberapa klan Yahudi ya, Konikua, Nador, banyak bangsa-bangsa Yahudi di Madinah. Gitu. Karena memang mereka sudah ada di dalam kitabnya, mereka menunggu, ya. Nah, datang Rasulullah ini mulai zaman ini, dunia ini ditandai dengan huruf Ain, asru asy'adah. Ya, asru asy'adah gitu, jemaah. Nah, disinilah ketika zaman Rasulullah semua manusia itu ya semuanya bahagia. Karena Rasulullah sebagai apa? Ya, pembawa kebahagiaan bukan hanya manusia tapi juga alam gitu. Jemaah ya. Nah, kemudian dikenal juga ditandai dengan Ainul Mardiyah. Jadi huruf Ainnya itu tadi asru asy'ada, yang kedua Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah itu maknanya pandangan mata manusia. Ain itu kan mata ya. Ainul Mardiyah itu pandangan mata manusia yang diridhoi ku Allah. Jadi ketika di zaman Rasulullah semua orang pandangan manusia itu semua dalam ridha Allah. Ya, karena hanya melihat Quran, hanya melihat Rasulullah, ya. Nah, ini ditandai dengan ain. Rahmatan lil alaminnya ini benar-benar di zaman Rasulullah. Dunia alam itu bahagia, pandangan manusia itu selamat dalam ridha Allah. Itu yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Nah, sehingga timbullah catatan generasi emas di zaman Rasulullah. Ya. Nah ini berlangsung sampai tabi'ut tabi'in masa ini. Ya, Asru Asa'adah ini sampai ke masa tabi'ut tabi'in. Ya, itu jadi puncak kejayaannya itu abad ke-8 nih, tahun 14 Masehi. Ini bahasa saya aja ya. Itu karena saya nggak bisa baca lagi kitab aslinya, jadi apa yang ada di ingatan saya tulis lagi gitu ya, dan saya lengkapi dengan dalil-dalilnya. Kemudian jemaah, baik dalam kepemimpinan maupun keilmuan umat manusia ini ya
di zaman Rasulullah itu kenapa bisa menjadi asru asy'adah? Ya ini mutolaah ya. Bukan dari kitab, tapi ini mutolaah saya. Kenapa bisa menjadi masanya Rasulullah itu asru asy'adah? Ya, gitu. Karena semua manusia ketika itu taat kepada perintah Allah. Khususnya yang paling khususnya itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Ini khususnya ini jemaah. Ketika di mana mulai dari zaman Rasulullah sampai tabi'ut tabi'in ya, itu manusia itu taat pada Allah untuk saling menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, saling mencegah kepada perkara yang mungkar, saling menganjurkan kepada perkara keimanan. Itu yang terjadi. Kenapa setelah zaman tabi'ut tabi'in tidak ada lagi yang taat kepada itu? Kita lihat sekarang. Ya, kita lihat sekarang. Tidak semua ulama bicara amar ma'ruf nahi munkar atau bicara keimanan. Ya. Bahkan bicara amar ma'ruf, bicara keimanan ada kepentingan. Dan kalau kita telaah jemaah, tidak ada zaman nabi-nabi ya selain Rasulullah yang sampai punya pewaris, sampai Rasulullah sendiri menegaskan al ulama'u warasatul anbiya. Nabi lain enggak ada. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim enggak punya. Gitu. Bahkan anaknya aja ya hanya jadi nabi, kemudian belum tentu keturunannya jadi nabi. Hanya Rasulullah yang punya amanah sampai ke penerusnya. Gitu. Disebut ulama itu tadi. Ya. Nah, sampai akhirnya sampai ada tabi'ut tabi'in, sampai ulama itu karena apa? Karena Rasulullah nabi akhir zaman. Cuma sayangnya jemaah, sekarang itu orang takut, orang malu mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Coba, ada nggak yang berani? Bahkan kalau ada pemimpin aja nggak usah jauh-jauh, lurah aja, maksiat masih dipuji-puji. Coba sekarang, nggak usah presiden, lurah aja maksiat masih dipuji, apalagi ngasih bansos, ya itu. Maka manusia nggak akan bisa sekarang itu kita bisa mendapatkan masa zaman asru asy'adah. Karena tidak taat pada perintah Allah tadi, yang tiga itu tadi. Ya, amam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Ya. Bahkan sekarang manusia ini yang saya heran sekarang itu sebagian ulama, sebagian ustadz, sebagian kiai membiarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perusakan tauhid. Mana ada yang komentar? Ulama-ulama, gus-gus, kiai-kiai, ustadz-ustadz terhadap orang-orang yang merusak akidah, kuburan dihias-hias, ya kan? Yang perkara-perkara akidah dibiarkan aja, hanya karena diakui sebagai keturunan Rasul. Padahal belum tentu, gitu, jemaah. Ya, nah, inilah jadi jauh sekali negeri ini atau dunia sekarang ini dari asru asy'adah. Gitu, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, ya, di zaman Rasul ini saya catat jemaah, ya, hanya Rasulullah yang bisa dalam dakwahnya yang cuma 13 tahun, ya 10 tambah 13, 23 tahun, itu umatnya sebanyak zaman itu sampai ke seluruh dunia. Ya. Nah, sementara nabi-nabi lain itu, Nabi Isa aja cuma punya 12 pengikut. Nabi Isa. Terus
terakhir itu menjadi 40 orang, ya. Kemudian tapi itu setelah dirusak. Jadi Kristen yang sekarang itu kenapa jadi banyak, karena kan sudah bukan Nabi Isa, ya. Catatannya sudah bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Pemahamannya bukan pemahaman Nabi Isa, gitu. Kalau yang pemahaman Nabi Isa itu hanya 12 orang, disebutnya Hawariun. Hawariun 12 orang, ya. Kalau yang sekarang itu pengikutnya Yudas Iskariot, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, diingatkan ku Rasulullah dalam perkara thoriqud dunia, ya. Perjalanan dunia ini, Rasulullah bersabda, latung kudona urol Islam urwatan urwatan. Nah, jadi kata Rasulullah, setelah aku itu nanti ikatan umat Islam itu akan terputus, ya, akan terputus urwatan-urwatan satu persatu. Nah, buktinya sekarang kan ikatan umat Islam terputus, ya, sehingga umat Islam mudah difitnah, mudah dipecah belah gitu, ya. Nah, ini udah digambarkan ke Rasulullah. Kemudian kata Rasul, ya, sabda Rasul Aidon, fakullama antaqadat urwatun. Maka setiap kali putus satu ikatan umat Islam itu, tasabba sanasu billati taliha. Maka orang-orang atau umat Islam itu akan bergantung pada ikatan selanjutnya, ya. Fa awalu huna naqadon al-hubbu. Maka yang pertama, sabda Rasul, yang pertama kali akan terburai, akan terputus, yaitu prinsip hukum Islam, hukum Allah, gitu, ya. Coba kita lihat sekarang, berapa negara Islam yang menerapkan hukum Islam, ya. Hampir tidak ada. Kalaupun ada, itu juga belum tentu adil, ya. Banyak kepentingan-kepentingan di situ. Yang terakhir, wa akhiru khunas sholah. Nah, yang terakhir yang hilang dari umat Islam itu adalah prinsip sholat. Pertama, prinsip penegakan hukum. Kedua, terakhir adalah prinsip sholat. Inilah dua. Dua inilah yang akhirnya memutus umat Islam, ya, silaturahmi, persatuan umat Islam, gitu, jemaah. Karena dua perkara ini ditinggalkan, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, akhirnya di akhir zaman ini, ya, orang-orang Islam, umat Islam ini karena semakin tidak peduli dengan kondisi persatuan umat Islam di dunia, ya, bukan hanya di Indonesia. Tapi kalau untuk kita yang tinggal di Indonesia, persatuan dan kesatuan Islam ini juga dipentingkan untuk kesatuan dan persatuan bangsa, ya. Jadi bukan hanya kesatuan umat, tapi kita juga perlu memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa, jemaah? Ya, jangan salah, kita ini umat terbesar di Indonesia ini, umat Islam ini terbesar di dunia. Maka tidak ada sejarahnya orang luar membiarkan Indonesia ini umat Islamnya bersatu. Kalau orang Islam di Indonesia ini makmur, bisa jadi penguasa dunia. Amerika nggak akan sewenang-wenang, jemaah, ya. Karena apa? Indonesia ini bukan hanya manusianya, tapi alamnya juga kaya, ya. Maka nggak ada itu orang asing, baik asing di luar Islam maupun asing di luar bangsa kita, yang membiarkan bangsa kita ini bersatu kuat. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Selalu digoyang, ya. Itu selalu ada pengkhianat di dalam bangsa kita itu. Maka pertama, coba yang selalu dihancurkan adalah bagaimana penerapan hukum. Kemudian bagaimana ketaatan sholat. Coba kita lihat aja di bangsa kita sendiri, ya. Nah, dari situ jemaah, dari merosotnya
nilai-nilai hukum Islam dan dari merosotnya nilai-nilai sholat di dalam Islam, kemudian lahir namanya Sufyani. Kaf, haya, ain, sudah ain zaman Rasulullah, kemudian muncul setelah Rasulullah ya zaman Sufyani dalam kitab Thariqud Dunya ini ya. Sufyani ini kalau saya lihat dalam ilmu teologi, ilmu cabang teologi itu eskatologi namanya ya. Ini saya coba mutolaah. Ini kan asal kata dari As-Sufyan. As-Sufyan ini ternyata gambaran karakter manusia. Ya. Ternyata As-Sufyan ini gambaran karakter manusia. Lambang sifat dan karakter manusia ini dikatakan dengan As-Sufyan. Ya. As-Sufyani. Nah, jadi kalau kata orang-orang Syiah, ya, kata orang-orang Syiah, lahirnya bangsa Sufyan ini, ya ini saya cari di Google, ya, karena kitab aslinya nggak ketemu. Jadi kalau kata orang-orang Iran, saya temukan di situ istilah Sufyani ini juga istilah dari Bani Sufyan. Keturunannya Abu Sufyan. Kalau Imam Mahdi keturunannya Rasulullah, nah kalau orang-orang yang berkarakter Sufyani ini keturunannya Bani Sufyan. Ya. Kenapa jamaah? Karena dari Bani Sufyan inilah lahir orang-orang yang mudah membunuh. Jadi setelah Bani Sufyan, Abu Sufyan punya anak Muawiyah. Muawiyah jadi khalifah karena merebut kekhalifahannya Sayyidina Ali. Ya, sampai adanya Sayyidina Ali terbunuh oleh Lu'lu'. Kemudian lahir di luar kesepakatan Islam, Muawiyah ketika mati, meninggal, mewariskan kekuasaannya kepada anaknya Abu Yazid. Nah, ternyata karena demi kekuasaan politik, Abu Yazid membunuh Sayyidina Husain di Karbala. Nah, ini sejarah yang dicatat, ya Pak. Justru dari Bani Sufyan inilah karakter manusia itu akhirnya menyebar. Orang-orang yang mudah sekali membunuh jiwa manusia. Jadi yang menganggap rendah nilai jiwa manusia, ya ini Bani Sufyan. Kalau dalam kitabnya itu disebut As-Sufyani. Jadi karakter, gambaran karakter manusia yang mudah membunuh. Coba kita lihat sekarang, jemaah. Sekarang tuh menghilangkan nyawa tuh gampang banget. Jangankan nyawa ayam. Nyawa manusia sekarang kemarin ada berita rame itu, saya dikasih tahu istri saya, ada anak SD membunuh ibunya. Perempuan lagi. Ya, anak SD membunuh ibunya. Karena dilarang main game. Coba. Ya, diambil gamenya sama ibunya lagi tidur dibunuh. Zaman sekarang itu, ya. Nah, dari shin ini, dari rahasia huruf shin ini, jamaah, ujung-ujungnya kafaya ain shin qaf qiyam. Nah, sekarang kalau kita introspeksi jamaah, zaman sekarang ini sudah masuk ke zaman shin, di mana orang sangat mudah sekali. Ya. Nah, sekarang ada satu hal lagi yang saya agak khawatir. Kemarin Amerika dengan mudahnya menculik presiden negara mana? Hah? Venezuela ya. Ini kan ciri-ciri ya dekat ke perang ke dunia ketiga lah. Memang kiamat jamaah ya. Kiamat itu jadi gini jamaah, ini saya ada tukilan dari Imam Asyuyuti ya. Kitabnya Al-Hawi namanya. Ya.
Dalam kitab ini beliau mengatakan gini, ana mutadad dunya sab'atul afi sanatin. Ya, umur dunia itu hanya 7.000 tahun ya, ya. Dijelaskan umur dunia ini hanya 7 tahun. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa fi awajiril alifis sadisati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus pada akhir 1000 yang ke-6. Jadi kalau dunia 7.000 tahun, Rasulullah diutus akhir 1000 yang ke-6. Jadi 1.500 tahun. Ya, jadi tahun Rasulullah diutus 5.500 tahun. Dari 7.000 tahun. Berarti kalau 7.000 tahun dikurangi 1.500, dikurangi 5.500, sisanya 1.500 tahun, jemaah. Ya. Nah, kemudian Imam Sayuti waqala aidon lam yakinu atakunal mudatu alfan wa khamsa mi'atin aslan. Ya. Dijelaskan tidak mungkin umur umat Islam lebih dari 1.500 tahun. Itu jemaah. Ini dalam perhitungan tarikh, ya. Tarikh Thoriqud Dunya gitu. Jadi kalau kita pakai kalender Hijriah 1448 sekarang ini. Ya. 1448 kalau nggak salah ya, masuk 1448. Berarti 1.500 dikurangi 1448. Sisa berapa tahun? Kalau pakai Hijriah, ya. Tapi kok kiamat yang sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan, ini disampaikan ke Rasulullah SAW, wala taqumu sa'atu ila fi yaumil jumu'ah. Jadi Allah hanya menyampaikan kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Hanya itu, tidak dijelaskan tahunnya, tanggalnya, ya, tarikhnya. Ya. Tapi di sini kalau kita hitung 1.500 tahun, minimal jamaah, kalau kita ambil makna dari kitab Thoriqud Dunya ini, ya, makna huruf sin, artinya kiamatnya, hancurnya dunia secara keseluruhan pasti hari Jumat, tapi belum tentu. Cuma kiamat terjadi saling pembunuhan massal, mudahnya membunuh orang, itu sudah pasti. Baik yang sifatnya orang per orang, baik sifatnya perang kampung, baik sifatnya perang negara, tapi mudah terjadi pembunuhan. Nah, itu di zaman-zaman sebelum datangnya kiamat. Itu jemaah, ya. Makanya kita ini jadi introspeksi kalau ngaji ini, karena gini jemaah. Saya kutip sedikit sebelum kita tutup, ya. Sabdanya Rasulullah SAW, badal Islamu goriban wa yasa'udu goriban kama ba'da fatubalil goroba. Jadi Islam itu pertama kali muncul dalam keadaan asing, ya. Terus kemudian akan kembali menjadi asing, maka yang paling beruntung adalah orang-orang yang asing. Nah, pertanyaannya jemaah, siapa yang orang asing yang dikatakan untung tadi? Ketika Islam muncul, orang asing itu orang yang mengikuti Rasulullah. Itu awalnya sedikit kan jemaah. Asing bagi masyarakat Mekah, asing bagi masyarakat dunia. Kemudian sekarang menjadi asing. Orang-orang yang soleh taat benar kepada Allah, orang-orang yang benar-benar taat kepada Rasulullah yang sesungguhnya, ya, bukan yang hanya karena perkara mencari dunia, menjual agama, menjual nasab, menjual hadis, sedikit jumlahnya. Semakin hari semakin sedikit. Akan kembali menjadi asing. Maka tuba lil goroba. Maka akan beruntung orang-orang yang seperti itu jemaah. Ya. Coba kita lihat sekarang. Orang bikin pengajian. Hadir jamaahnya itu ribuan.
Ratusan. Kalau dicampur dengan perkara yang asing untuk agama. Kemarin saya lihat ada yang tokoh-tokoh agama goyang bareng di atas panggung dengan grup band Dewa. Coba, ya, ada pengajian yang dicampur dengan DJ. Ya, kita yang ngaji yang benar coba lihat berapa orang sekarang. Pengajian-pengajian kampung yang benar-benar ngupas kitab, yang benar-benar menelaah ilmu, yang benar-benar tujuannya memperbaiki moral, memperbaiki agama, memperbaiki iman. Yang hadir berapa orang? Coba. Ya, nah, itulah Islam. Akan kembali menjadi asing. Tapi ingat, Rasulullah sampaikan, tubalil goroba. Maka untung bagi kita orang-orang yang sekarang dianggap asing. Coba orang yang soleh sekarang dianggap asing, ya, gitu. Ya, kita yang mempertahankan ini, kita insya Allah akan menjadi tubalil goroba, gitu ya, orang-orang yang asing. Nah, apa keuntungannya untuk orang-orang yang asing itu? Ya, saya akan kupas minggu depan. Saya akan kupas minggu depan keuntungan apa yang bagi orang-orang yang tubalil goroba itu tadi. Ya, karena diantaranya alazina waqala Nabi SAW alazina yusiluna ma'afsadan nasu min ba'di min sunati. Jadi orang-orang asing itu orang-orang yang selalu memperbaiki sunnah-sunnah Rasulullah ketika orang lain keluar dari sunnahnya Rasul. Gitu, ya. Nanti keuntungan-keuntungannya banyak ya Pak. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kajian Thoriqud Dunia ini. Ya, kita akan cari sari-sari manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, ya, untuk menjadi manfaat dunia wal akhirah, gitu ya Pak. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang ditanya ya? Ah, ya. Apa? Firqah. Hmm. Iya. Uh, jadi gini, sekarang Syiah aja terbagi 22. Syiah. Jadi masing-masing orang, ya itu tadi, urwatan. Jadi akan di orang itu sekarang itu bukan mementingkan agamanya, tapi lebih mementingkan kepada golongannya. Coba sekarang di Indonesia ada berapa partai Islam? Di antara partai Islam itu siapa yang mengusung Islam yang sesungguhnya? Ada nggak? Hah? Ya, itu. Itu yang disampaikan Rasulullah. Itu. Jadi itulah ya jamaah. Jadi firqah ini jadi kenapa banyak? Dari satu pemahaman aja ada berapa golongan. Syiah, Mu'tazilah, ya. Dari Mu'tazilah ada beberapa. Qadian aja ada 2. Ya, Ahmadiyah Qadiani gitu. Nah, terus nanti insya Allah saya kupas ya, Mas. Saya punya kitabnya itu mengenai itu. Ya, kafah itu kan artinya keseluruhan secara bahasa. Artinya keseluruhan. Jadi memegang Islam yang memang keseluruhan secara Quran, hadis, ijma, qiyas. Kenapa perlu ijma? Ijma ini pendapat ulama yang menerangkan, mengupas dari Quran dan hadis. Qiyas ini artinya pendapat satu orang ulama. Itu qiyas. Misalnya saya mengambil dari dalil ini, kayak saya tadi ya, saya ngupas kitab Thoriqud Dunia, tapi menceritakan sendiri juga
mutolaah saya itu namanya kias. Gitu. Karena saya mutolaah sendiri. Tapi kalau hasil ulama ijma, ya itu namanya ijma. Ya, gitu. Gitu. Jemaah. Jadi kalau nggak ada, ah, ah, apa tuh? Wah itu saya nggak ngerti. Karena saya bukan ranah saya. Oh ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan, mudah-mudahan gini, mudah-mudahan Majelis Ulama, Menteri Agama, ya, mengalihkan lah. Kan bulan Ramadan itu bukan bulan berhenti makan, cuma bulan mengalihkan waktu makan. Alihkan aja. Jadi untuk menu buka misalnya. Atau kalau saya sih sebetulnya lebih setuju ya, kasih uangnya aja lah. Kasih uangnya aja lah ke orang tua yang ngatur. Eh, daripada dikorupsi, ditipu-tipu gitu. Ya. Kalau saya, tapi walau banyak yang punya kepentingan. Ya. Ya itulah makanya. Saya doa aja ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'in. Allahumma inna nas'aluka mina ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa mina rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa mina aisi argodah wa mina umuri asadah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma htim bisa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khun bil afiyati buduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fidinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa sabitna ala nahdil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yawma qiyamah wa hafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abror waqfina wasrif anna saror asror wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa asiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya khalimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma ahina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirqi wa fisqi wa dalalati wa syirqi wa nifaqi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zaujatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa huwa lihima istajib ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la tasluk minni ni'matan an tu'ta alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma kawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.